supaya dengan mengasihi Tuhan kita diperbaiki. Tuhan pakai kita untuk menolong orang yang ada di negeri ini. Jadi saudara kasih, jangan saudara salah paham apa kepala itu marah kita. Saya sangat mengasihi Anda karena pengajaran ini membuat kita harus betul-betul mengasihi. Kita betul-betul tidak punya embel sedikit, tapi kita belajar menyerah. Kenapa saya jadi itu? Karena saya belajar dari menyerah. Kalau dididik betul. Kalau mereka kongres ikut betul-betul. Kalau mau diajar tidak diperhatikan, saya rendah hati. Dan itu menyebabkan banyak dalam pengalaman. Saya ingin perubahan ini supaya kita juga mengalami. Karena itu Tuhan kita. Ya, tapi mari kita berdoa kepada jemaat yang lain, mungkin masih ada kabut-kabut yang masih tutup mereka di Pulau Rom ini sampai hari-hari ibadah itu masih ini. Ada juga yang kebiasaan. Itu ibadahkan Tuhan. Saya juga tahu yang model itu bukan. Ya, saya bukan dia mau berjemaah, tapi dia kurang merasa. Mungkin juga begini jalan itu, saudara-saudara ada kumpul ibadah di sini saya. Ini bukan masih dipikir kesibukannya sendiri-sendiri, bahaya. Ya, tapi kita doakan supaya mereka bisa melihat dan kemudian ada kerjasama dan kebersamaannya. Maka itu saya selalu bilang, nilai itu gereja ini harus diwujudkan untuk dikenal. Kita dikenal itu nilai yang ada itu kita wujudkan. Dan bisa kita pakai nilai cara kita sendiri. Itu turun dari atas dan kita jalan. Banyak nilai yang buat taruh dalam hati, dalam acara. Tapi yang memilih seperti itu, saya ingin sampai kita selalu masih ada nilai. Tapi yang ada kita kerjakan dulu. Kalau kita tidak mengerti bagaimana kita melakukan lain. Ya, apalagi ibadah yang seperti suntuk. Saya selalu bilang suntuk, karena saya sudah pakai udang, saya bikin bagus. Kalau udangnya tidak kasih tajam, ada bengkok ya benar. Nanti suntuk pendek kan tidak bisa tarik dulu. Tapi kalau tajam, begitu dia kesenjari langsung masuk. Saya ingat ada orang tua yang ada ini. Sekarang lagi orang tua Pak, kalau bilang dari Pak Mandiri. Sudah orang tua. Tapi dia mengaku di mulut, dia bilang, dulu saya lihat Anda mengajar, nerongnya buang satu-satu, tapi sekarang nyanyi. Sehingga itu maka itu Bapak. Dia bicara dengan pandangan dia, saya tidak tahu kalau dia berwani lebih dulu dari saya. Ya, tapi sekarang tidak hadir masuk gereja karena matanya terganggu. Selalu saya melihat ada mungkin analisa itu dari pengalaman. Hidupnya menilai. Tapi seringkali saya melihat saya buat jalan tapi macam sumpah. Jadi saya tahu selalu ada mendapat pengajaran peperangan itu supaya paham dan lakukan. Ya. Jangan sampai kita kalah. Itu urusan Tuhan, tapi kita perlu kenal. Nanti kita akan dengar pada hari yang akan datang supaya kita setia. Urusan Tuhan itu akan membantu kita. Waktu kita setia, kita dengar-dengar. Kalau ada dosa kita mengaku berdosa, sudah. Jangan melakukan sendiri pakai otakmu. Wah saya ini saya. Stop dalam nama Yesus. Nah, ini berarti kita mendengar kayak itu dan kita jalan. Kalau saudara terlalu keras batu, saya bilang keluar dari gereja. Karena Anda tidak pernah mengakui dosa, tapi Anda mau seperti yang lain. Tuhan ajar kita seperti itu, supaya korbannya kita tersedia. Mari kita akan melanjutkan. Kalau kita baca dulu sebelum saya mengakhiri pasal ini, sebenarnya ada kesembuhan, tapi saya ingin satu faktor yang kemarin ini sedikit saya singgung dulu untuk sebelum menyelesaikan, karena orang itu tadi dia telanjang, dia tidak hidup dalam keluarga.
setan yang dahulu dia tidak ada urusannya. Tapi waktu Tuhan inisiatif menolong dia, berikan pakaian ini yang saya ingin dipertajam supaya kita ada dalam pengajaran kita harus berubah yang benar, sadar pakaian yang kita pakai supaya kita menjadi berkat jika tidak ada gunanya. Mari kita baca Markus pasal 5 ayat 19 sampai 29. Ya, sampai 20. Ya, hanya melakukan sisa. Markus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah, ini Tuhan mau kasih Tuhan Yesus yang telah menolong itu supaya dia bisa ceritakan menjadi kesaksian, ya. Nah, ini artinya supaya dan dalam ceritanya ada orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi dia kembali ke daerah itu, dia membuktikan, dan di situ dikatakan orang di tempat menjadi heran. Pengajaran firman Allah datang menolong kita supaya menjadi anggota jemaat Sion yang gereja, ya, untuk kita kembali menjadi umat yang ada di negeri ini, membuat daerah ini begitu heran, ya, begitu heran, ya, dengan Alkitab seperti orang ini. Itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan tolong kita kasih Allah kemudian kita tidak pernah jangan Tuhan satu tengok mau kemana. Di sini Tuhan larang, tidak. Kembali. Seringkali kita sembrono mau ikut Tuhan, mau ikut, tapi kalau Tuhan tinggal dulu, lakukan, kalau kita tidak mau, ini Kristen yang keliru. Pengajaran ajar kita tuh taat. Oh iya. Saksikan kasih Allah, ya, supaya dunia atau orang itu menjadi terheran-heran, ya. Orang tahu kerohanian yang kita peroleh itu apa itu? Pengajaran mempelai firman tabernakel. Begitu, bukan kita mendengar lalu kita pulang habis perkara. Campur dengan orang-orang yang tidak betul, keluarga bukan betul, tapi kita ikut kabur, bukan. Pengajaran ini aja kita kembali menjadi saksi supaya orang itu heran. Yang Tuhan tekankan saya pada malam ini, karena diceritain nanti akan berakhir, ada keheranan yang dibuat kalau kesembuhan jasmani, heran. Itu perkara yang memang layak menjadi heran. Tapi bukan itu saja, ya. Tuhan mau orang mengerti bagaimana sikap kita menerima pengajaran, lalu terheran-heran karena hidup kita itu berubah. Tadi saya bilang orang tadi ini pakai pakaian waras. Kalau Anda gila dengan dunia ini, sehingga Anda tidak telanjang, pukul diri, bunuh diri, stop. Kalau sudah pakai pakaian itu wajar. Firman Allah, perbuatan kelakuan harus berubah.
Ya, jadi pengajaran saya pernah bilang, kalau orang biasa berlawan satu waktu bisa bilang, artinya dengar tapi tidak mau berubah, nanti gila. Ya, saya tidak main-main memang ini kenyataan, karena itu pernyataan Roh Kudus untuk kita harus perhatikan pemurahan ini. Ya, jadi hal keheranan itu bukan saja Injil untuk disembuhkan, tapi menerima pengajaran Kristus, firman Tuhan yang menolong. Ini yang Tuhan mau. Ya, bagaimana dulu saya belajar, saya di kuburan, saya jadi orang pelaku seks, saya orang yang berbuat jahat, tapi sekarang pakaian ini saya harus ceritakan. Itu maksudnya Tuhan, bukan untuk perkara yang lain. Ya, saudara kasih, jadi itu pakaian firman Tuhan, terang, tabiat baru, sudah tinggalkan sesuatu yang lama. Karena orang di kampung lihat, oh itu seperti apa? Oh iya, benar. Hidup sekarang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan senang hati. Ya, itu maksudnya. Ya, saya sudah berulang bicara kepada Anda. Sampai kondisi ini saya masih melihat keadaan rumah tangga dalam gereja hidup kita belum stabil. Ya, belum stabil. Anak-anak saya seringkali terus ingin supaya keluarga mereka menyenangkan. Ya, pelayanan mereka dengan senang hati, menyenangkan Tuhan. Ya, itu tujuan. Tapi sedikit tidak perhatikan ajaran, maka iblis membuat sesuatu yang sangat merugikan. Ya, jadi saudara, saya pernah tahu anak-anak saya itu melayani Tuhan. Tapi kenapa mereka dijebak? Saya otak pikiran saya. Mereka melayani fasilitasi banget. Seringkali terus terang dalam diri saya, karena mungkin di jemaat ini masih ada yang sekongkol dengan cara itu tidak benar. Akhirnya bisa terjadi, maaf saya, sampai anak-anak kami merasa enteng, lalu buat penyimpangan, lalu buat dosa. Ya, seringkali saya tegur Anda, kalau Anda hidup tidak benar dalam, jangan coba kompromi sebelum Anda bertobat, sebelum Anda melakukan jahat. Ingat itu, kalau Anda perusak maka Anda diusir. Nah, tapi saya berpikir ada itu umat Tuhan. Nah, bagaimana? Dan selalu harus hadapi segala sesuatu itu supaya stabil. Ya, karena untuk melayani pelayanan seperti orang ini harus melayani Tuhan. Ya. Jadi sudah harus kita punya tabiat Kristus, tabiat mempelai, kita kasih mempelai. Sudah bisa ceritakan suami kita kepada istri. Sebaliknya umat Tuhan, bahkan di jemaat ini ada yang mulai mungkin sampai sekarang tidak senang karena bawa anak dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, lalu saya tegur. Ya, mungkin kurang. Tapi kita jemaat ini paling goblok, sudah tahu dosa yang melawan. Tapi kita ini sengaja untuk membuat Roh Kudus itu menjadi tidak senang, untuk supaya kita sendiri susah, kita gelisah. Ajaran Tuhan bukan seperti itu. Hidup kita itu bahagia. Tidak ada kandungan yang dibiarkan oleh Tuhan. Berapa tahun Anda menghadap Tuhan? Tuhan berkata. Itu yang saya yakini. Maka itu seringkali saya berpikir sesuatu yang masih tidak baik ini masih terus bercokol. Ya,
Kalau tadi saya banding, orang tadi gila, dia bunuh diri, dia pukul diri, Tuhan dan tidak tahu kayak korma Allah. Ya, mungkin seperti tadi nanti Rahab perlu dijangkau. Ya, jadi kalau kita sudah dijangkau oleh firman Tuhan, kita perhatikan tabiat kita, bukan tabiatnya dunia lagi. Kita punya kasih itu kasih mempelai. Kalau di dalam rumah tangga ada, kalau tidak menghargai ya itu yang terjadi. Dan kalau Anda lihat itu dalam anak-anak saya itu terjadi. Karena tidak mengasihi kasih mempelai, suka bapak tua sana, apalagi yang sudah tidak betul lagi masuk di dalam dengan nasihat abang. Seringkali saya nasihat di Matra Utara betul satu, nikah jangan ajar yang lain, jangan wawancara kosong, karena mungkin iblis nanti berkata. Sebab Anda saksikan kebenaran yang menolong Anda berubah supaya orang lain berubah. Ya, satu waktu saya dapat dari SMS, saya jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ajaran salah jadi semua salah. Saya masih kata itu siapa? Ya, iblis sangat tidak senang kalau saya membawa Anda dengan pengajaran untuk menolong Anda berubah. Ya, kalau saya kata, ya, karena Tuhan punya kehendak pasti yang setia dia akan berubah. Dia akan mengalami kasih Tuhan. Ya, nah saudara kita katakan, karena tadi pengajaran itu merupakan kasih Allah untuk kita. Pengajaran mereka seperti orang yang tadi kerasukan. Ya, itu harus. Ya, jadi kita yang menerima pengajaran Tuhan di dalam keluarga suami istri, kita harus memiliki tabiat ada kasih yang suami mengasihi istri sama istri, anak-anak, sehingga sudah waktunya dimaksud kita harus melayani Tuhan dalam pekerjaan misi gereja seperti kita sekarang yang disebut nilai-nilainya. Pernah saya sampaikan kepada umat, ada yang tidak mengerti nilainya apa. Saya pernah tanya di kelompok, tapi gembala dia cuma pegang satu. Salah satu nilai kalau setiap tahun dia berbagi kepada yang di sekolah. Saya tidak ajar di mulut tersebut, makanya berbagi. Salah satu nilai kalau dong masih ada yang banyak begitu. Tapi ya itu tugas mungkin karena saya belum ajarkan ditampilkan dalam pekerjaan kita. Mungkin Anda tidak tahu ya. Tapi ini Allah ingin supaya kita menyembuhkan, menceritakan. Saat ini kasih Allah kita jalankan misi gereja. Kita jalankan nilai ini di daerah kita ini, khususnya di Dom. Salah satu yang saya elaborasikan dengan dia. Bikin motif ini untuk apa? Nanti kita kumpul ada firman, orang sampai pekerjaan membaik sebagai hamba Tuhan. Tapi ingat, semua orang yang masyarakat tidak Islam, ya, tidak usah merasa kamu lebih bagus, mereka tidak baik. Ternyata, ya, ini satu hal yang dituntut nanti dibenci. Tuhan mau kita berada di gereja yang jelas, supaya melakukan pembentukan tubuh Kristus itu bukan ngomong-ngomong kosong. Yesus hadir dalam kerajaannya seperti sekarang kita buat dengan cara Tuhan. Memang jujur, memang benar-benar kita berdiri di atas ajaran Tuhan sehingga orang lain digerakkan. Dia percaya bahwa dia punya Tuhan dan dia melakukan ini persekutuan yang bagus ini. Tanpa memaksa karena ini karena uang, saya punya uang saya bukan. Tapi benar-benar senang hati itu muncul dari setiap umat manusia yang dia melakukan, menolong, itu pakai. Ya, lihat masyarakat menjadi heran. Ya, karena orang itu perubahan tabiatnya.
sudah berpakaian, dan pelayanannya begitu luar biasa. Pengajaran firman kabar mempelai sudah tinggal berapa tahun di tempat itu. Harus temukan itu supaya kita bisa hidup mengalami kerukunan dan damai. Sebab menurut kehendak Allah. Tapi yang tidak mendengar nasihat, tidak tahu terima kasih, masuk gereja dengan pengajaran maksud pulang. Ada memang untuk apa pulang? Ya, tidak ada kerukunan dan damai. Ya, maka itu saya selalu sampaikan jemaat, saya titipkan berdoa untuk masalah anak kami, dan itu kami upayakan bagaimana baik. Anda juga begitu, bukan persoalan terus tinggal dia pada sudah dunia itu sama aja. Kalau hidup begitu ya nanti masa depan ngomong kosong. Kalau kita tidak ajar seperti itu, saya pernah ajar melepaskan ceraikan yang tidak benar dilakukan. Ya, ada aturannya. Rasulullah bilang kalau orang yang tidak terima itu tinggalkan kita, silakan dia, karena dia tidak terima. Tapi kalau kita yang terima, ya upaya terima, supaya dia bertobat dan sadar baik. Itu gampang ya. Orang yang tidak iman orang nanti. Karena Tuhan berikan kuasa, Tuhan kasih agar kita praktikkan, kita menikmatinya. Tapi karena kita dengar tidak mau praktiknya, dia tidak bisa. Saya yang ceritakan saja, semau saja emosi saya, nggak ada apa-apa. Anda selamanya tidak ada apa-apa. Orang bilang resiko harus ditanggung, ya. Maka itu saudara, saya dalam mengikuti jadwal saya kemarin tadi, rapat kerja bulan Februari. Mei ini saya sudah mesti bikin evaluasi. Untuk Anda yang kemarin cukup banyak bicara hal yang banyak, mana hasilnya? Banyak kali kita kumpul bicara atas perkara, ya, tapi Tuhan kasih ingat saya masih banyak hal yang dipakai. Belum ditambah saya kerja kau sendiri, belum ditambah dengan bulan Mei ini persiapan KKN. Kalian kau masih diurus lagi, bentuk lagi untuk berjalan. Ya, tapi saya ingin itu Tuhan tak bagi saya. Sabar. Yang penting nama ada tujuan jalan. Di situ aku akan berkata. Jadi saya selalu bilang, Tuhan terima kasih. Saya pemimpin yang bodoh. Saya tidak terlalu memiliki argumentasi yang hebat. Tapi Tuhan Engkau selalu berikan saya sabar. Kenapa saya itu tujuan? Bersabar menghadapi. Walaupun Engkau tidak sepintarnya, tapi perjalanan itu saya akan menyertai. Maka juga sampai suatu ketika ada pembentukan bentuk dega Anda laksanakan. Untuk apa? Tuhan bilang untuk apa kita bentuk banyak-banyak. Berguna lalu tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ini saya tanya. Ya, karena banyak orang itu ada sendiri saja. Dia bisa lakukan, oke, sabar karena korban daripada yang banyak, tapi tidak tahu kerja, misalnya. Kan mungkin. Jadi saudara kita melihat ini satu kualitas Tuhan ingin membangun kita. Dan kita benar-benar harus sadari bahwa itu begitu penting untuk kita bekerja di hadapan Tuhan. Begitu penting untuk kita evaluasi kita. Bagaimana kita menjaga tujuan sudah sampai di mana? Bagaimana kita hasilnya yang kita bawa? Ini yang sekarang ada setiap hidup. Ya, supaya kita tidak bodoh-bodoh lagi, kita hidup dengan cara yang ngambang. Sudah ada ini. Lalu kita tanya apa? Ya, yang rohani, yang jasmani, maka selalu saya bilang siap nikah. Ini bukan perkara yang
Gampang karena seorang pintar, saya bukan orang pintar. Tapi sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya belajar untuk kita mengalami perubahan. Ya, mari kita melihat untuk menghadapi segala musuh itu adalah pertahanan. Pertahanan melawan itu seperti apa? Bukan emosi. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 7. Banyak kali kita emosi Tuhan. Aku tidak mengalahkan, aku punya masalah, lalu kita diam. Nggak bisa berhasil. Tapi sudah di sini berterima kasih Tuhan. Tolong kami selalu ada ajaran yang membuat kami tidak tahu. Yakobus pasal 4 ayat 7. Ini untuk Anda dan saya punya persoalan, dengarkan dengan baik. Yakobus pasal 4 ayat 7 firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Ulangi lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Tunduk kepada Allah. Ini sangat penting sekali. Kalau perempuan tadi dia tunduk, rambutnya dia minyaki, karena setelah dia mendapat kasih Allah, dia minyaki dengan harga yang mahal. Walaupun Simon bilang, mungkin cuma siram rambutnya Yesus, uang berapa banyak, lebih bagus jual, kasih orang banyak. Itu pandangan Kristen yang sosial. Tapi wanita ini lihat itu mahal. Untuk menolong orang lain seperti dia pernah rusak. Kalau kita bikin korban pakaian, itu bukan untuk saya. Ingat saudara, supaya Anda yang sudah ditolong Tuhan, tolong lagi yang ada yang masih membutuhkan. Ya. Terus ayat 8, 9 sampai 10. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati, masih belum percaya, masih tidak mengikut kehendak Tuhan. 90. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan meratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkan diri itu bukan saja kita menangis, tapi kita juga berkorban. Jadi kita harap kasih Allah, kemudian kita tidak pernah melihat Tuhan kenal hati kita. Ya, Rasul itu katakan, ini Yakobus ya, lawan supaya dia lari. Ya. Allah itu memberikan anugerah kepada yang rendah hati, kata ayat 6. Itu ayat 6, ayat 7. Kita harus tunduk kepada Allah. Ini orang yang bermasalah, punya persoalan. Sekarang ini orang punya persoalan tak pernah datang ke gereja. Ikut nanti katanya nanti beres. Semua jalan nanti beres sendiri. Ya, banyak penanam muda saja. Punya masalah tapi tidak di rumah. Punya anak tidak tahu suami di mana tidak. Ada lagi yang lain tidak tahu. Masalahnya ya. Padahal ini janji Tuhan mana untuk tunduk kepada Allah, ayat 7. Mendekati Allah, dia mendekati, mencucikan perbuatan tangan salah. Nah ini, kalau mengatur dosa besar, ya, lupa pendekat saya lakukan kepada Tuhan diri yang saya lakukan. Anda punya mana? Jangan kita jadikan Tuhan itu sesuatu yang gampang mengerti kita, ya. Di sini merendahkan diri di hadapan Allah, dia akan meninggikan kita, itu pengertiannya.
Kalau kita mendekati Tuhan dengan mencucikan diri, dengan tindakan dengan Tuhan, maka lawan itu akan lari. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Dia lari, sungguh-sungguh dia lari. Baca ayat ini. Bagaimana pengertiannya? Anda baca, saya kasih pengertiannya. Ini untuk orang bermasalah. Pertahankan perlawanan, jangan dosa. Wah, sudah 1 tahun, sudah kita di sini semua begitu. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, firman Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Mana yang sudah baptis sadar di sini saya tidak pernah sadari hal ini. Manusia memang kena dosa, tapi tidak dekat sama Tuhan. Harap gampang semua nanti baik, baru dia itu pada tidak memiliki siksa ini. Ayat ini mengingatkan kita untuk pelayanan kita meningkatkan rohani kita karena kita lahir. Ya itu meningkatkan jelas. Kita lahir dari Allah tapi karena iblis tidak kenal segala dosa kesalahan yang tidak pernah diakui, kita diperbaharui, bertahan. Jadi Yohanes Rasul Yakobus mengingatkan untuk yang punya masalah supaya dapat mengalahkan iblis itu. Walaupun iblis itu kuat. Contohnya yang kita lihat Tuhan Yesus peragakan dalam pencobaan. Anda tahu ayat itu masuk. Udah. Ya. Jadi iblis tinggalkan kita sebab dia berhadapan dengan firman Tuhan tetap wahyu. Kita kalahkan dia dengan perkataan kesaksian firman Allah dekat karena iman kita kepada firman Allah. Dan yang terakhir kita tidak menyerah untuk Allah. Ini iblis dia lari. Tapi kalau kita menyerah kita kalah lagi, masuk episode baru lagi. Di Jumat ini kita belajar, saya punya anak saya ajar, jangan masuk episode baru sampai nanti. Coba kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita bukan Yesus, tapi nasihat ini. Apalagi yang baru lahir, baru cewek-cewek, baru pencobaan datang di mana lari nggak mau masuk gereja rasa sesama di Jumat itu kamu yang suci, aku yang tidak. Maksudnya di sini diajarkan supaya perlahan tapi pasti kita itu jangan dirusakkan. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan mereka pembacaan pencobaan di padang gurun. Firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gubernur bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kaki berjalan tersangkut kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah
menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, janganlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi Tuhan tidak menyerah. Jadi kesimpulannya, iblis meninggalkan Yesus karena berhadapan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, dan tabiat Tuhan yang tidak menyerah. Bilang, pergilah, ya, jangan engkau menyerah. Jadi tidak menyerah kau. Ya, saudara, ini satu nasihat yang begitu penting supaya kita sekarang ini harus lakukan. Bukan pimplan seperti sekarang yang saya lihat. Nanti tunggu anak pendeta dulu sudah beres, baru saya beresin. Nanti kalau pendetanya sudah beres, saya mau beres semua lagi. Ya, karena bukan anak pendeta saja saya prioritaskan. Seringkali dalam rumah ada yang orang bapak, kalau itu masih laki-laki, kemudian yang laki-laki bilang, ya bapak itu yang bisa berbuka. Saya masih semua sampai Jumat. Tapi begitulah, iblis paling pintar. Ya, supaya dia bikin skenario, dia berusaha. Kalau boleh supaya Anda jadi mampu benci pengajaran. Ya, tapi itu resiko sih percaya ini. Kalau Anda benci, sudah menjadi milik setan. Ya, tapi kalau Anda bergantung puji Tuhan, karena di sini Tuhan lihat pencemarnya. Tapi Tuhan selalu berikan firman Tuhan, biar Anda sanggup lagi. Kemudian Tuhan tidak menyerah kalah. Banyak kali cobaan kita, anak saya bila sudah 1 tahun kakak pun selesai. Ada jemaat diam-diam tak pernah datang kasih tahu, diam aja. Siapa yang kasih dari sana? Diam aja. Bikin talinya itu masih jalan bisa dia. Ini kan ya. Ya, membuat sarang di pohon yang sudah tinggi. Kalau saya ingat selalu senang karena nasihat itu. Pengajaran ini mengantar umatnya besar tapi jangan kaki. Burung itu akan datang terbang. Siapa itu? Setan dengan segalanya. Tapi sarang itu harus dipakai. Ya. Tadi Tuhan Yesus katakan karena firman Tuhan. Kata firman Allah jangan begini, jangan begitu. Dengan respon yang terakhir Tuhan dengan tegas mengatakan jangan mencobai Tuhan Allah. Enak. Kapan Anda pernah hai iblis pergi? Ya. Itu membuat kesukaan saya sendiri ketika menghadapi tantangan keras tadi bagian saya sudah sebut. Dan banyak orang salah paham. Pernah di Samadhi, waktu saya mau ditombaki, saya sebut langsung. Jadi bukan masalah terbalas. Kemarin saya bilang firman Allah tentang dunia. Supaya pemeliharaan bagi Anda jemaat harus tahu bersyukur. Pendeta juga. Nggak ada di kitab Alkitab itu orang-orang saling luar biasa mati kelaparan karena Tuhan. Dia berusaha supaya dia bisa makan. Orang-orang kudus dia bilang. Sementara di mata dia sudah pendeta diusap dia sensasi dia mati nggak apa-apa nanti masuk surga. Itu jemaat goblok namanya. Tidak ada orang-orang kudus yang dapat dalam Alkitab itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan biar aku mati sudah kelaparan. Kan? Elia dan akhirnya dia naik ke surga. Orang-orang percaya waktu Isakel melakukan tindakan penyembah berhala, mereka terserak sembunyi di gua-gua. Orang-orang percaya gak mau mati. Obatnya pergi ke sana layani mereka. Waktu dapat jatah dari pemerintah kasih makan mereka.
Kalau Anda dengar pemeliharaan lalu Bapak Pendeta lapangan, karena Anda tidak menjadi dekat, tidak berusaha. Ya, saya tidak kuasa supaya suka dan tidak suka. Anda mencintai saya mencintai Anda. Dan di situ setan akan lari, karena dia melihat kompaknya gembala dengan umat. Rasa kepedulian itu menjadi sesama. Ini kelompok kita bicara mana kompak kita. Ya. Ini tugas yang paling berat. Justru ketika bertemu, kenapa suaranya lagi? Sudah tidak ada pujian lagi misalnya. Sudah ada ketemu panas sesekejap. Ya. Iblis itu berusaha supaya dia tidak bisa selesaikan misi gereja dan gereja. Tapi syukur pengajaran ini, Tuhan Yesus menjadi contoh. Dia peragakan kemenangan kepada iblis. Maka dia fokus tolong kita. Ya. Maka kalau saat ini kita hidup sekarang mau jadi sehat rohani, sekali lagi kita sudah dengar dan menjadi sehat rohani. Jangan kita terbuka terhadap virus dan kuman dosa. Hati-hati, ya. Jaga jarak saudara dari sumber penjangkitan. Oh, ini tidak penjangkitan. Jauh. Ya. Perhatikan teman pergaulan saudara seperti apa. Ya. Perhatikanlah, ya, atau pantaulah tontonan saudara di televisi atau di Facebook dan sebagainya, agar yang sesuai dengan nilai-nilai Yesus itu dipegang, bukan semua senapnya. Saya harus dikasih, karena banyak kali kita menggunakan telekomunikasi dan lain sebagainya, kita gunakan tidak perlu. Ya, kita tidak perhatikan apa yang Tuhan sebutkan, ya, supaya kita jarak dari sumber penjangkitan ini. Kita sudah ditegur, tapi tidak apa-apa. Sebabnya yang bagus, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nilai Yesus, juga saya terima aja. Di situ Anda jadi orang yang besok Tuhan. Kalau Tuhan muda, saya tidak bisa bikin apa-apa. Iman Anda tidak maju-maju, Anda tidak berbuat. Jangan salahkan saya. Dan yang satu, jagalah bacaan saudara. Dulu ada baca-baca buku. Sampai sekarang saya masih tidak praktek-praktek yang tidak berguna. Kapan Anda lepas? Karena ini kita dalam kesucian. Ruangan suci, maaf ya, saya punya alat saya cek dan pakai sudah selalu. Kalau saya bicara ruangan suci, bicara kekudusan sudah di suci sana. Bisa cuma pintu saja. 4 pintu itu menggambarkan Enoch, Musa, Elia, Tuhan Yesus itu gambaran aja. Orang yang pernah naik ke surga. Dan ini gambaran untuk agama lewat Roh Kudus. Nanti ada gereja terangkat mempelai kehidupan yang memenuhi ketentuan Tuhan. Dalam kekudusan dia berjaga-jaga. Ada nasihat kayak sama, tapi kalau hidup sudah Tuhan ada pesta bola, mabuk-mabukan kesenangan saja, dia tidak bisa. Tuhan selalu tekan berjaga-jaga dengan kedatangan. Tapi karena dia sudah orang Kristen, sampai menanti Tuhan, tidak mau semaunya saja, tidak ikut programnya Allah. Ya, kapan nanti Tuhan datang, ya, modelnya begitu, lalu tidak hidup dalam itu kan menandak mimpi. Ya, saudara, sebenarnya ketika godaan itu datang, kita seperti ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, kita memahami hidup ini, itu penting. Bukan selamanya kita di rumah terus. Penjangkitan datang, godaan datang, terus tidak pernah ikut ibadah. Ya,
untuk membaharui hidup, atau lakukan perlawanan. Di rumah kami itu pernah ada televisi, ada segala-galanya. Stop. Kenapa? Bukan televisi itu tidak bagus, tapi kebiasaan. Saya pikir saya hilang masa depan lagi. Kekayaan ada di tangan, membuat mendengar, ya begitu Bapak Gembala. Kalau saya, ya cuma saya kesal. Tayangan yang memberikan ada nilai-nilai Yesus. Karena di situ ada siaran orang. Ya, dulu anak-anak saya jadi kalau bapak saya nonton di sini lagi acara mengkeleng, ya. Kalau acara nonton sudah padat, nanti orang tua dari, yo, kamu nonton itu lain bukan dari musik. Tapi ya itulah kesenangan kita. Itu ada banyak yang sudah berlalu. Sekarang mengingatkan saya kasih kata. Perhatikan tontonan-tontonan yang tidak bernilai Yesus. Tolong, karena itu sesuatu yang akan sehingga kita tidak perhatikan firman Allah. Tujuan dan kerja kita sekarang sudah mulai sebentar lagi bulan Juli. Apa yang saya buat? Bapak Gembala saja yang berkumpul untuk Tuhan sebagai urusan saya. Tapi ada penyakit kegiatan mana? Ya, ini belum pusat motor 12 orang lagi. Jemaat saya dikasih kegiatan tidak akan jalan di bulan Juli dan Juli. Mundur saja. Kalau tidak mau, Juli. Kenapa? Posisinya sebagai dewan penasihat. Gereja ini mau jalan dengan cara apa? Bukan berkembang organisasi saja, masih sombong dan sebagainya. Perkembangan pekerjaan Tuhan supaya diberkati. Dan saya percaya mungkin Bapak Ketua ini sudah paham, ini sudah kalau kami tunggu seperti kita Bapak punya tujuan sekali. Kalau tidak, pulang. Kenapa? Karena kerajaan Allah ini sedang dibangun, sidang-sidang sedang menuju ke pesta. Saya tadi dapat telepon dari salah satu abadi hukum dan HAM 8 kali telepon, dan mungkin nanti saya tertutup dia dengar. Ya, untuk mungkin dia bosan karena kita dia orang yang setuju dengan wali bukan. Dia yang susah ngatur panik. Bapak buat kebijakan. Belum lagi ada yang diserukan kalau bersatu dulu baru kita berdamai. Kalau saya bandingkan sama dengan jemaat Tuhan modelnya begitu. Perbedaan itu selalu diangkat dan siapa yang dikasih untukkan? Kalau sekarang belum bukan hikmat Allah, bukan Roh Kudus di atas hidup saudara ini, kita tidak bisa tangani masalah. Susah. Padahal beliau memberikan dukungan supaya kepada kami tidak sebentar orang lain. Tegakkan hak kasihkan manusia dan saudara dapat kasihkan manusia Allah firman ajaran. Saudara tidak tegakkan orang lain melihat langsung bukan. Maka itu sampaikan Anda siap kuasa orang biasa-biasa. Kami jemaatnya tapi Tuhan percayakan ya. Ya, karena itu berkat. Ya. Tadi saya bilang sama saudara taruh di hotel 12 orang. Kalau 3 bahari 1-2 hari masih lumayan melihat jemaat ada loh. Ya. Saya selalu berpikir, tapi saya percaya Tuhan. Atau kita kondisikan saja taruh di yang 300 itu berapa satu malam supaya mana? Ini Tuhan kasih